إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian yang telah kita kenal, yaitu hendaknya kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dalam firman-Nya, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentu ada tugas mulia dan tugas utama yang harus mereka emban. Ketahuilah bahawa tugas utama tersebut adalah untuk mendakwai umat manusia agar beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, mereka semua mengajak umat manusia ini untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah. Sebaliknya, mereka pun juga memperingatkan umat manusia ini dari bahaya lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tentang tugas yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dan telah jelaskan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah taala berfirman di surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-25. Allah taala menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepada para rasul tersebut bahwasannya
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Aku, yaitu Allah. Karena itu sembahlah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah taala, dan sungguhnya kami telah mengutus para rasul pada setiap-tiap umat itu, yaitu untuk mendakwahkan, untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yakni semua sesembahan atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya ketika ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala makhluk. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada segala sesuatu apapun yang setara dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya, ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa tugas utama para nabi dan rasul adalah mendakwahkan perkara tauhid kepada umat manusia ini, dan juga mengingatkan akan bahaya lawan daripada tauhid itu, yaitu kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah kali ini kami juga ingin menasihati terhadap diri kami sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya, yaitu khususnya tentang bahaya kesyirikan. Kenapa demikian? Iya, karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, kami melihat bahwa di zaman kita sekarang ini kesyirikan adalah semakin banyak dilakukan oleh umat manusia, dan bahkan semakin banyak berkembang dengan berbagai bentuknya. Lebih-lebih lagi, orang-orang yang banyak melakukan kesyirikan itu bukan hanya orang-orang musyrik, bukan hanya orang-orang kafir itu sendiri, tetapi juga ternyata ada sebagian kaum muslimin yang justru juga ikut-ikutan melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an di surat Yusuf pada ayat ke-106, Allah taala menyatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kata Allah, dan sebagian besar manusia itu tidaklah beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan berbuat syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan yang lainnya. Semakna dengan ayat ini pula, Allah Ta'ala juga berfirman di surat Yusuf pada ayat yang ke-103, Allah juga menyatakan, "Wa ma aksarun nas walau harasta bimu'minin." Kata Allah, dan sebagian besar manusia itu telah beriman dengan iman yang benar, walaupun kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan hal itu. Artinya ma'asyiral muslimin, mayoritas manusia itu, walaupun Nabi kita Muhammad SAW dan juga kaum mukminin sangat menginginkan dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada umat manusia ini, mereka kebanyakannya tidak akan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, karena mereka masih terus-menerus memegang teguh keyakinan kafir dan syirik yang merupakan agama warisan nenek moyang mereka. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau juga mengabarkan tentang perkara ini. Beliau pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan." Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan ada beberapa kabilah, beberapa suku atau kelompok umat manusia dari umatku ini yang mereka bergabung dengan orang-orang musyrik, yaitu mengikuti agama dan keyakinan mereka, dan sampai mereka kemudian menyembah kepada berhala atau sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan syarat yang sahih. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ternyata memang akan ada
di antara umat Islam ini yang mereka rusak agamanya, kemudian menjadi murtad dari agamanya karena terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesyirikan, baik mereka menyadarinya ataupun tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang dijelaskan para ulama, dan itu benar-benar kita saksikan di zaman kita sekarang ini telah terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, banyak di antara kaum muslimin yang mereka berdoa dan memohon pertolongan, memohon perlindungan, dan memohon berbagai hajat mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah banyak di antara orang-orang Islam yang mereka berdoa dan mohon segala hajat mereka datang kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat, baik meminta kepada orang yang telah mati ataupun kepada kuburan yang dianggap keramat itu sendiri. Bahkan di kuburan-kuburan tersebut, kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu, mereka melakukan berbagai aktivitas ritual ibadah. Apakah itu bentuknya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bahkan tawaf di kuburan itu, solat dan sujud terhadap kuburan, bahkan juga melakukan nazar dan sembelihan kurban di tempat-tempat yang dianggap keramat tersebut. Contoh lainnya, mereka juga di antara kaum muslimin suka mendatangi para tukang dukun, para tukang sihir, dan juga tukang ramal atau peramal yang diistilahkan sekarang ini dengan bahasa-bahasa yang keren seperti paranormal, orang pintar atau apapun namanya. Kemudian mereka juga membenarkan dan mempercayai ucapan-ucapan mereka ini tadi. Contoh lainnya pula, banyak di antara kaum muslimin yang mereka juga berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam memuji-muji dan menyanjung-nyanjung serta mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara bentuknya adalah ada yang meyakini bahwa dunia ini diciptakan dikarenakan Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengetahui perkara-perkara gaib. Juga meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah tibbul qulub, penyembuh segala macam penyakit hati. Bahkan ada yang meyakini bahwa beliau bisa mengampuni dosa-dosa dan bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Ada pula yang meyakini bolehnya bersumpah dengan menyebut nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lain. Contoh lainnya pula, ma'asyiral muslimin, ada di antara kaum muslimin yang mereka bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas atau bersikap ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh yang telah mati. Bahkan mereka menganggapnya sebagai kuburan-kuburan keramat. Di antara bentuk, yakni sikap ghulu mereka, sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas mereka adalah memasukkan kuburan ke dalam masjid atau di komplek-komplek masjid, apakah di depannya, di samping kanan dan kirinya atau di belakangnya, dan meyakini adanya keberkahan dengan masuknya kuburan ke tempat masjid tersebut. Bahkan ada pula yang meninggikan kuburan, mengapur atau mengecat kuburan dan menghiasinya dengan berbagai macam perhiasan, memberikan lampu penerangan, bahkan terkadang membangun bangunan kubah seperti masjid di atas kuburan tersebut, kemudian melakukan berbagai ritual ibadah di dalamnya dan juga sebagainya. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa perbuatan ini semua adalah dilarang dalam agama kita, karena itu akan bisa menyebabkan dan menyeret kita kepada perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal berdoa. Dan masih banyak contoh-contoh perbuatan syirik yang sekarang ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin sendiri, baik mereka itu menyadarinya ataupun tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka mengingat kondisi yang semacam inilah, maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan dan berikan peringatan kepada kita semua tentang apa saja bahaya dari perbuatan syirik yang semacam itu. Karena sungguhnya, ma'asyiral muslimin, akibat bagi orang yang melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Ta'ala itu adalah sangat fatal, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Apa saja itu, ma'asyiral muslimin? Iya, di antaranya termasuk dari bahaya perbuatan syirik, yakni yang pertama,
bahwa syirik itu adalah merupakan perbuatan dosa yang paling besar dan juga kezaliman yang paling besar, sebagaimana dinyatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya ketika menceritakan tentang perkataan seorang yang saleh, yaitu Luqman Al-Hakim, ketika ia berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kalian menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan benar-benar suatu kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat yang lain pula Allah mengatakan, wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima, barang siapa yang bersekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, inilah bahaya syirik yang pertama, yakni dia merupakan perbuatan dosa yang paling besar dan juga kezaliman yang paling besar. Demikian pula di antara bahaya kesyirikan yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa orang yang berbuat dosa syirik di dunia ini, kemudian sampai mati ia belum pernah bertobat dari kesyirikannya tersebut, maka dia mati dalam keadaan kafir dan tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya. Dengan kata lain, dosa perbuatan syirik ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-48 dan 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik menyekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima, dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, inilah bahaya syirik yang kedua. Pelakunya dari perbuatan dosa inilah dosa yang tidak pernah akan diampuni Allah Ta'ala, terutama ketika ia mati dalam keadaan masih membawa dosa syirik itu dan belum pernah bertobat darinya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara bahaya kesyirikan, bahwa sungguhnya syirik itu akan menyebabkan seluruh amal-amal saleh yang pernah kita lakukan terhapus semuanya, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, syirik itu akan bisa menyebabkan gugurnya dan batalnya seluruh amal soleh dan ibadah yang kita lakukan sejak kita mulai balik sampai kita berbuat kesyirikan itu. Seluruh amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-An'am pada ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah, seandainya mereka berbuat syirik menyekutukan Allah, pasti akan lenyaplah dari mereka amalan yang dahulu mereka kerjakan. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh telah diberikan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para nabi dan rasul sebelummu, bahwa sungguh jika kamu berbuat kesyirikan pasti akan terhapus amal-amalmu, dan sungguh kamu jika demikian termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, inilah di antara bahaya kesyirikan apabila kita lakukan, dan masih banyak yang lain yang insyaallah akan sebutkan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah melindungi dan menjaga kita semua dari segala macam kesyirikan. Wallahu waliyyut taufiq. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita akan sambung kembali, kita lanjutkan sedikit tentang apa saja di antara bahaya kesyirikan itu. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu dia akan diharamkan masuk ke dalam surga dan pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Maidah pada ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan terhadap Allah, yakni bersekutukan Allah, maka pasti Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Disebutkan pula, ditegaskan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan ia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, pasti ia akan masuk ke dalam surga. Dan waman mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa mati dalam keadaan ia berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, sungguh ia akan masuk ke dalam neraka. Demikian disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kelima di antara bahaya kesyirikan yang perlu kita ketahui dan kita waspadai, bahwa sungguhnya orang yang mati dalam keadaan sebagai orang yang kafir atau musyrik, maka kelak ia akan berada dalam neraka, dan tempatnya di neraka serta kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah Ta'ala menegaskan, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, mereka semua berada dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, yang keenam, termasuk dari bahaya kesyirikan yang harus kita waspadai pula, bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang sangat sesat dan orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Sebagaimana yang tegaskan Allah dalam firman-Nya, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat-sangat jauh. Kemudian yang terakhir, termasuk dari bahaya syirik yang ingin disampaikan di sini, bahwa sungguhnya ma'asyiral muslimin, perbuatan syirik akan menjadi penyebab kehinaan dan kerendahan bagi pelakunya, iya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Isra pada ayat 22, Allah menyatakan, dikatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman madkhula. Kata Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, janganlah kamu ada-adakan sesembahan-sembahan yang lain di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, fataq'uda madhmuman madkhula, maka sungguh agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak pula ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madkhura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilempar ke dalam api neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak bahaya-bahaya lain yang terkait dengan bahaya kesyirikan ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, akibat dari perbuatan syirik inilah fatal bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin,
hendaknya kita takut kepadanya, yaitu dengan cara kita menjauhkan diri darinya, dan jangan sekali-kali kita terjatuh di dalamnya. Dan agar kita terjaga serta dilindungi Allah dari bahaya perbuatan syirik ini, tentunya hendaknya kita selalu banyak berdoa, memohon kepada Allah perlindungan dan juga kekokohan dan keteguhan iman kita di atas perkara tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar selalu istiqamah di atas iman dan di atas Islam sampai akhir hayat kita nanti insyaallah taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di akhir khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan pada kita di atas iman, di atas tauhid, di atas husnul khatimah sampai akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.